Halo guys, perkenalkan namaku Heri Stanley Manik, NIM-nya 238-107, jurusan Teknik Informatika. Sekarang saya dan Rio akan menjelaskan tentang sistem bilangan biner dan desimal. Oke, thank you, bye. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem bilangan dengan basis 10, yaitu kita mengetahui dengan bilangan desimal. Sistem ini menggunakan 10 macam angka dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem ini menggunakan basis 10, bentuk nilai ini juga berupa integer desimal atau pecahan. Kita akan melihat contohnya seperti apa. Di sini saya akan menjelaskan contoh integer desimal dengan 10 pangkat yang sederhana. Bisa juga dengan 10 pangkat yang lebih besar, tapi saya akan memberikan di sini dengan pangkat yang sederhana agar lebih mudah dimengerti dan lebih memahami. Dengan 10 pangkat 3 yang saya awali, dengan menambah 10 pangkat 3 itu, kita tambahkan nolnya 3 di belakang 1, jadi 1000. 1000 kali 8, 8000. Dan dilanjutkan juga 10 pangkat 2. 10 pangkat 2, kita tambahin nolnya 2 di belakang 1, jadi 100 kali 5 sama dengan 500. Dan 10 pangkat 1, yaitu kita menambahkan angka 0 di belakang 1 itu hanya 1, jadi 10 pangkat 10 kali 9 adalah 90. Dan angka manapun kalau kita kali 10 pangkat 0, 10 pangkat 0 ini tetap hasilnya 1. Jadi misalkan 8 kali 10 pangkat 0 itu adalah 8 kali 1, yaitu 8. Dan contohnya seperti yang lain, 11 kali 10 pangkat 1 itu adalah 11. Maupun nilai angka besar 1000 kali 10 pangkat 1 itu juga tetap 1000 hasilnya. Jadi apapun dengan pangkat 10 pangkat 10 pangkat 0 itu akan tetap hasilnya yang akan kita kalikan juga. Oke, di sini saya akan memberikan contoh bilangan desimal ke konversi ke biner. Jadi angka desimal ini menjadi angka biner. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui biner itu dengan basis berapa, yaitu adalah basis 2. Jadi 0, 1, dan 2. Jadi kalau sudah 2, kembali lagi angka itu menjadi 0. Nah, bagaimana desimal bisa konversi ke biner? Di sini ada contoh desimal 160, kita harus ubah ke bilangan biner. Jadi saya sudah bilang, biner itu memiliki basis 2. Jadi apapun angka itu, kita harus tetap bagi 2, dan kita harus lihat berapa dia sisanya. Sisa 0 atau sisa 1. Nggak mungkin dia sisa 2 atau sisa 3, karena sudah melewati dari angka yang akan kita bagi atau angka basis dari biner itu, yaitu adalah angka 2. Bilangan desimal 160. Jadi 160 kita bagi 2 itu adalah 80, sisa 0. Baru 80-nya kita bagi 2 lagi, 40, sisa 0. 40-nya lagi kita bagi 2, sisa 0. Nah, 20 bagi 2 itu 10, sisa 0. Atau 10 bagi 2 itu 5, sisanya 0. Nah, 5 bagi 2. Jadi 2 kali 2 itu 4. Jadi kalau untuk menuju 5 berarti kita butuh 1. Jadi 2 sisa 1. Nah, jadi 2 bagi 2 itu 1. 1 sisanya 0. Jadi kita ambil dari angka untuk membentuk angka biner itu adalah hasil dari sisa yang sudah kita bagikan dengan basis 2 itu. Jadi ada 0, 1, 0, 0, 0, 0, dan 0. Jadi itu adalah angka dari biner desimal, angka dari desimal 160 menjadi 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Itu adalah bilangan biner. Oke, jadi saya akan berikan satu contoh lagi dengan desimal konversi ke biner, yaitu dengan angka 214. Bagaimana angka desimal ini kita ubah 214 ini ke bilangan biner. Sama seperti cara kita harus bagikan dengan basis 2, karena basis 2 itu adalah syarat dari sistem biner tersebut. Jadi 214 ini kita bagi 2 jadi 107,
sisa 0. 107 kita bagi 2 itu adalah 53, sisa 1 karena 53 kali 2 itu 106, membutuhkan 1 lagi, jadi sisa 1. Jadi 53 bagi 2, 26, sisa 1. 26 bagi 2 itu adalah 13, sisa 0. Nah, 13 bagi 2 itu 6, sisa 1. Dan 6 bagi 2 itu 3, sisa 0. Dan 3 bagi 2 itu adalah 1, sisa 1. Jadi hasil dari sisa itu kita akan jadikan angka biner. Dari 214 jadi bilangan biner atau angka biner itu tersebut, yaitu adalah 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Jadi angka dari desimal 214 kita ubah ke biner itu adalah 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Itulah yang bisa saya sampaikan dari materi bilangan desimal, dan akan saya lanjutkan kepada materi biner yang akan dibawakan oleh kawan saya, yaitu Harry Stanley. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan biner. Bilangan biner itu adalah sistem angka yang terdiri dari dua simbol 0 dan 1 dalam konteks komputasi. Bilangan ini membentuk dasar bahasa mesin di mana setiap digit biner mewakili bit, unit terkecil dari data, proses konversi antara desimal dan biner, serta penerapannya dalam teknologi menjadi landasan penting untuk memahami cara komputer menyimpan dan memproses informasi. Dan di sini saya akan menjelaskan presentasi. Mari kita teropong contoh bilangan biner 1001 yang ada di layar. Proses konversi untuk memahami nilai desimalnya. Jadi langkah pertamanya adalah representasi bilangan biner. Bilangan 1001 memiliki 4 digit biner, di mana setiap digit mempresentasikan keberadaan atau ketiadaan bit tertentu. Yang kedua itu langkah-langkah konversinya. Jadi digit pertama mewakili nilai 1, digit kedua tidak memberikan kontribusi atau 0. Digit yang ketiga tidak memberikan kontribusi atau 0 lagi, dan digit keempat mewakili nilai 8. Yang ketiga, caranya penjumlahan nilai. 1 tambah 0 tambah 0 tambah 8 sama dengan 9. Kesimpulannya adalah, dengan melakukan kalkulasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa bilangan biner 1001 sama dengan nilai desimal 9. Jadi di slide terakhir itu ada tentang penjumlahan dan pengurangan cara bilangan biner. Jadi saya akan menjelaskan yang penjumlahan terlebih dahulu. Jadi kita mulai dari bit yang paling kanan dan tambahkan digit biner yang sesuai. Jika hasil penjumlahan lebih dari 1, catat dan sisa hasil bagi masukkan ke hasil akhir, dan lanjut proses ke dalam penjumlahan bit berikut sambil menambahkan sisa dari langkah sebelumnya jika ada ke hasil penjumlahannya, dan ulangi langkah tersebut sampai mencapai bit yang paling kiri. Jika masih ada hasil yang dibagi, perlu tambahkan ke hasil yang terakhir. Untuk pengurangan bilangan biner, pertama kita dari bit paling kanan dan kurangkan digit biner yang satu dengan yang lain. Jika digit dikurangkan di bit pertama kurang dari digit di bit kedua, pinjam satu dari bit berikutnya, dan kita lanjut proses pengurangan ke bit berikutnya sambil memperhatikan apakah perlu melakukan peminjaman, dan ulangi langkah-langkah tersebut sampai mencapai bit yang paling kiri. Jika masih ada pinjaman yang perlu dikurangkan, kurangkanlah dari digit di bit yang paling kiri. Jadi begitulah antara penjumlahan dan pengurangan bilangan biner. Sekian dari saya, terima kasih, bye bye. Sekian dari penyampaian yang kami sampaikan pada saat ini. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Tuhan Yesus memberkati.